Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang menghargai keputusan pasangan calon, paslon, bupati dan wakil bupati yaitu Tony Imad nomor urut 2 yang telah melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang nomor registernya telah diterima KPU RI. Dan akhirnya KPU Pandeglang harus menunda agenda penetapan paslon bupati terpilih hasil pilkada tanggal 9 Desember tahun 2020 lalu. Seperti apa yang telah disampaikan Ahmad Sujai bahwa menunggu keputusan dari KPU RI soal keluarnya register MK tentang gugatan paslon Tony Imad nomor urut 2 yang kemarin sore baru diterima KPU Pandeglang. Maka KPU akan mempersiapkan bukti-bukti dan kronologis yang akan disampaikan dalam agenda sidang gugatan perselisihan yang telah diatur tentang gugatan itu, ungkap Ahmad Sujai selaku Ketua KPU Kabupaten Pandeglang yang didampingi 3 anggota komisioner lainnya yaitu Ahmadi Samsuri dan Nunung kepada media Selasa tanggal 19 Januari tahun 2020 saat konferensi pers. Menurut Ahmad Sujai, semua memiliki hak yang sama bagi paslon kepala daerah untuk mengajukan perkara perselisihan hasil pilkada kepada Mahkamah Konstitusi tersebut. KPU menghargai keputusan paslon nomor 2 dan KPU akan mempersiapkan semuanya dalam perkara gugatan di MK. Buku registrasi perkara konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi yang pada prinsipnya KPU menghormati dan KPU Pandeglang akan mengikuti proses yang akan berjalan di Mahkamah Konstitusi. KPU sebagai pihak termohon dalam hal ini tentunya akan segera melakukan langkah-langkah sesuai dengan tahapan yang sudah diatur di peraturan Mahkamah Konstitusi. Sebelum proses sidang pertama, tentunya KPU sudah menyiapkan jawaban, termasuk alat bukti. Nah, persoalan yang berkaitan dengan proses ataupun hasil, ya KPU akan menyiapkan dalil ya, sesuai dengan ketentuan baik yang diatur oleh undang-undang, oleh peraturan KPU, karena kami melaksanakan tahapan pemilihan serentak 2020 di wilayah Kabupaten Pandeglang. Ya, tentunya sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur, mulai dari proses misalkan sosialisasi, proses perekrutan badan ad hoc, termasuk proses kegiatan pemungutan dan penghitungan, bahkan rekapitulasi, kami sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ya, sebagai penyelenggara, tentunya mengedepankan kemandirian, kejujuran, ya, berkepastian hukum, profesionalitas, dan lain sebagainya. Menyikapi terkait dengan pihak terkait seperti apa? Ya, kalau masalah pihak terkait kan kami juga tidak punya domain ya, yaitu dikembalikan kepada pihak terkait, pihak pasangan calon nomor 1, apakah mau mengajukan sebagai pihak terkait atau tidak, itu bukan kepentingan ataupun bukan wilayah kami. Ya. Kami hanya fokus kepada posisi kami, ya, kapasitas kami sebagai pihak termohon yang harus menjawab atas dalil yang sudah masuk pada pokok permohonan pemohon, itu aja. Ya, persoalan nanti apakah nanti akan ada pihak terkait atau tidak, ya, kami tidak punya kepentingan ke arah sana. Dengan adanya PHP ini akan mengganggu tahapan. Iya, kalau mengganggu sih tidak ya, karena sudah ada juga di peraturan KPU nomor 5. Ketika misalkan adanya perselisihan, penyampaian perselisihan hasil pemilihan, berarti proses penundaan ya, kaitan dengan penetapan pasangan calon. Ya tidak mengganggu sebetulnya karena sudah diatur dalam tahapan gitu kan. Hanya ditunda saja gitu. Adapun nanti persoalan hasil daripada proses di mahkamah seperti apa, ya tinggal kita ikut aja. Gitu. Sebenarnya perintahnya kalau misalkan materi permohonannya ya katakan tidak diterima, berarti kita punya waktu untuk segera melaksanakan proses penetapan pasangan calon. Tim Liputan Channel Dani Production dari Pandeglang, Banten mengabarkan.